Imigrasi Jambi amankan seorang warga asal Cina setelah dicurigai menjual obat ilegal di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Puluhan masyarakat Desa Pematang Bedaro, Kumpeh Ulu gelar unjuk rasa di depan kantor BPN Provinsi Jambi. Jaksa KPK RI periksa terdakwa kasus suap RAPBD Provinsi Jambi di Pengadilan Negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini di edisi 16 Agustus 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karadi Utari. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali informasi hari ini, Imigrasi Jambi amankan seorang warga asal Cina. Warga negara asing ini diamankan setelah dicurigai membawa dan menjual obat ilegal di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Beginilah video amatir saat sejumlah warga mengamankan seorang WNA asal Cina berinisial DL di kawasan Unit 1 Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. WNA ini diamankan warga setelah kedapatan membawa sejumlah obat-obatan herbal yang diduga tidak memiliki izin. Saat diamankan, warga langsung menggeledah barang yang dibawa WNA tersebut. Saat digeledah, warga menemukan sejumlah obat herbal yang disinyalir akan dijual di Kecamatan Sungai Bahar. Kasih Penindakan Imigrasi Jambi, Mangapu Siregar mengatakan, WNA itu diamankan setelah adanya laporan dari warga bahwa WNA itu membawa obat-obatan yang belum jelas statusnya. Secara keimigrasian, dokumen WNA ini masih valid. Namun jika terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, WNA itu dapat dideportasi ke negara asalnya. Satu orang warga negara asing berkewarganegaraan Cina dari Polsek Sungai Bahar. Untuk sementara kita lakukan pendetensian sambil menunggu koordinasi dengan pihak Polsek Sungai Bahar. Ini diamankan terkait apa nih Pak? Menurut pemeriksaan awal adanya kasus penipuan obat. Namun untuk selanjutnya karena ini kasus pidana kami berkoordinasi dengan Polsek Sungai Bahar. Tindak lanjutnya berarti ada kemungkinan bakal deportasi ke depan Pak? Secara keimigrasian untuk dokumen perjalanan masih valid, visanya ada. Namun ketika nanti bisa dibuktikan dia melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, kami bisa melakukan pendeportasian. Saat ini Imigrasi Jambi tengah berkoordinasi ke petugas kepolisian Polsek Sungai Bahar dan akan menyerahkan proses hukum ke petugas kepolisian. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, puluhan masyarakat Desa Pematang Bedaro, Kumpeh Ulu menggelar unjuk rasa di depan kantor BPN Provinsi Jambi. Puluhan masyarakat itu bahkan mendirikan tenda dan menginap di kantor BPN. Puluhan warga Desa Pematang Bedaro, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi mendirikan tenda di depan kantor BPN Provinsi Jambi Selasa malam. Mereka menggelar unjuk rasa dengan menginap di depan kantor BPN Provinsi Jambi. Aksi itu dilatar belakangi konflik lahan yang terjadi dengan PT FPIL. Warga menuntut agar BPN kembali mengukur ulang HGI PT FPIL. Dalam aksinya, warga juga menuntut kejelasan terkait luas lahan PT FPIL yang diduga penyerobot hak warga. Malam ini tetap menginap sebelum ATF BPN Provinsi mengabulkan permintaan masyarakat. Kalau 2 poin tadi, itu tetap menginap lagi. Sampai mengabulkan. Berapa masa yang kita bawa, Pak? 200 masa. Warga mengaku akan bertahan bermukim di depan kantor BPN hingga tuntutan warga dikabulkan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, pemerintah Provinsi Jambi minta pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan karhutla di wilayahnya masing-masing. Kesiapsiagaan itu dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya karhutla saat musim kemarau. Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah,
Pemerintah Provinsi Jambi minta pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kesiagaan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Bupati maupun Wali Kota didorong untuk mengambil peran utama dalam kesiapsiagaan pencegahan kebakaran di wilayahnya masing-masing. Pengawasan karhutla secara intensif sudah harus dilakukan pemerintah daerah, mengingat tingginya potensi karhutla di tengah peningkatan suhu udara maupun kurangnya curah hujan saat kemarau. Dari 229,54 hektar luasan lahan yang terbakar pada pertengahan Agustus, Batanghari menjadi daerah yang mengalami kejadian kebakaran terluas dengan catatan mencapai 111,14 hektar. Disusul Kabupaten Sarawangun 40,02 hektar dan Kabupaten Tebo 31,20 hektar. Menyikapi luasan karhutla itu, kewaspadaan dini terhadap potensi munculnya titik api sudah harus dilakukan pemerintah kabupaten kota dengan menggerakkan OPD teknis terkait. Upaya ini juga menjadi langkah strategis untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama menjaga lingkungan dan meminimalisasi potensi karhutla. Semakin jarangnya hujan, kemarau sudah mulai agak terasa, panas juga agak terasa. Oleh karena itu mohon pertama untuk kesiapan kabupaten kota. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota mungkin ya untuk bersiaga untuk mengawal daerahnya. Karena ini kemarin Sarawangun ya, kemudian Batanghari kita sudah hampir 200-an hektar loh. Ini karena kondisi panas. Oleh karena itu mohon BPBD kabupaten ya untuk siaga ini. Karena kita harus mengantisipasi di awal. Berdasarkan data BPBD Provinsi, dari 229,54 hektar luasan lahan yang terbakar, 214,41 hektar terjadi di lahan mineral, dan 15,13 hektar terjadi di lahan gambut. Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci menjadi daerah yang bebas karhutla. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 4 siswi SMK Negeri 4 Kota Jambi berangkat menuju Istana Negara. 4 siswi itu akan menghadiri puncak hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia bersama Presiden Joko Widodo. 4 siswi kelas 12 jurusan Tata Busana SMK Negeri 4 Kota Jambi berangkat menuju Istana Negara. 4 siswi itu yakni Sunia Ariska, Zia Abadia, Zakia Cahaya Kamila, dan Ayu Wulandari. 4 siswi SMK Negeri 4 Kota Jambi itu berangkat ke Istana Negara setelah mendapatkan undangan khusus dari Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengapresiasi karya keempat siswi yang berhasil menyelesaikan kemeja putih dan batik yang dipakai Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu. Ketua Program Keahlian Busana SMK Negeri 4 Kota Jambi, Dwi Herwati mengatakan, direncanakan para siswi ini akan berada di Jakarta selama 2 hari. Sebelum menghadiri puncak Hari Kemerdekaan di Istana Negara, 4 siswi kelas 12 ini terlebih dahulu akan berkunjung ke kantor Kementerian Pendidikan. Sesuai dengan undangan dari Kepresidenan, anak-anak kan menghadiri HUT ulang tahun RI yang ke-78, nanti sama kita datang itu diharapkan nanti ke Kementerian dulu. Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Mungkin selama berangkat ini ada sesuatu yang dibawa khusus untuk Presiden? Kalau yang pesanan Bapak kan sudah diambil nih. Kebetulan kan staf kepresidenannya kan datang terus mengambil kan. Jadi anak-anak persiapan itu karena udah dipesenin nanti mungkin bakalan membuat baju lagi, tapi bukan dari kepresidenan, dari kementerian. Jadi anak-anak mempersiapkan alat ukur sama nanti mungkin ATK-nya untuk mengukur kira-kira beberapa personel yang mau diambil ukurannya. Oh, berarti mau membuatkan baju untuk... Kayaknya sepertinya seperti itu ya. Siswi kelas 12 Tata Busana Zakia Cahaya Kamila sangat terharu dan bangga mendapatkan undangan langsung dari Presiden untuk menghadiri puncak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita udah menyiapkan baju batik yang kebetulan kita jahit sendiri. Nanti kita seragam sama berempat
batiknya. Gimana nih untuk sebelum kita berangkat ke tempat presiden ini nih, rasanya gimana? Rasanya senang, bahagia, kita berempat bahagia sekali karena dari sekian banyak siswa, alhamdulillah kami dipercayai untuk dapat diundang ke istana untuk menghadiri upacara kemerdekaan Indonesia. Sudah izin ke orang tua? Alhamdulillah sudah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengunjungi SMK Negeri 4 Kota Jambi. Kunjungan kerja itu langsung disambut pihak sekolah dengan membuatkan baju kemeja serta batik untuk Presiden. Pakaian itu akhirnya dapat diselesaikan dan dikenakan Presiden saat kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan warga binaan lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak diusulkan mendapatkan remisi HUT ke-78 kemerdekaan RI. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, pemirsa. Sidang lanjutan kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang lanjutan itu, seluruh terdakwa yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dimintai keterangan di dalam persidangan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan itu beragendakan memintai keterangan para terdakwa di dalam persidangan. Terdakwa itu diantaranya Sofyan Ali, Sofyan, Sainuddin, Muntalia, Supriyanto, dan Rudi Wijaya. Dalam keterangannya, para terdakwa mengaku menerima uang pengesahan RAPBD Provinsi Jambi dengan jumlah yang berbeda. Jaksa KPK RI Ahmad Hidayat mengatakan, dalam keterangan di persidangan, salah satu terdakwa Muntalia akhirnya mengakui menerima uang suap setelah tidak mengakui selama proses penyidikan. Berbeda dengan terdakwa lainnya Sainuddin tetap mengakui tidak terlibat dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Pak Sainuddin saja. Kalau di BAP-nya Pak Rudi Wijaya dan Pak Supriyanto, beliau awalnya tidak mengakui dan ternyata tadi mengakui juga bahwa dia itu menerima titipan, yang menerima titipan 300 juta itu diakui bahwa itu bagiannya untuk PKS 3 orang, itu untuk Pak Rudi Wijaya, Pak Supriyanto, dan Pak Rahman Eka Putra. Sainuddin tidak mengakui menerima? Dia merasa tidak mengakui. Sementara Sofyan Ali, Rudi Wijaya, dan Supriyanto juga mengakui menerima uang suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi lebih dari 100 juta rupiah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Penyidik Tipikor Polda Jambi kembali memeriksa satu orang saksi dugaan korupsi di BTPN 6 Jambi. Pemeriksaan itu, saudara, untuk melengkapi berkas perkara kasus tersebut. Penyidik terus merampungkan kasus perkara dugaan korupsi di PTPN 6 Jambi. Kali ini, penyidik Subdit 3 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi memeriksa satu orang saksi. Saksi tersebut bernama Ireke, yang merupakan staf di perusahaan perkebunan milik BUMN itu. Pemeriksaan Ireke untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi yang dikembalikan ke Kejaksaan karena dinilai belum lengkap. Ireke diperiksa penyidik didampingi kuasa hukumnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Torik menjelaskan, saat ini kasus korupsi di tubuh PTPN 6 Jambi itu sudah memasuki tahap 21 di Kejaksaan dan akan memasuki tahap 2. Dalam kasus itu, penyidik telah menetapkan Direktur di PTPN 6 Jambi, Iskandar Sulaiman, sebagai tersangka. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa penanganan proses penyidikan perkara PTPN 6 ini sampai saat ini masih terus berlanjut. Kita sudah tetapkan tersangka, yaitu ada satu orang, inisial IS, kemudian berkas perkara kita sudah limpahkan ke Kejaksaan. Namun dalam hal ini ternyata
ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita lengkapi sehingga berkas perkaranya sudah dikembalikan. Hingga saat ini proses pemeriksaan masih berlanjut. Dugaan korupsi itu bermula saat PT PEN 6 mengakuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bendahara Argo Jaya Industri pada 2012. Kasus itu mengakibatkan kerugian negara mencapai 72 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3.533 warga binaan mendapatkan remisi HUT ke-78 kemerdekaan RI. Dari jumlah usulan itu, 20 warga binaan diantaranya mendapatkan remisi bebas. 3.533 warga binaan di 11 lapas dan rutan Provinsi Jambi diusulkan mendapatkan remisi HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Usulan remisi ini diajukan Kanwil Kemenkumham Jambi dan direncanakan akan diberikan kepada warga binaan saat puncak HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jambi, Aris Munandar mengatakan, remisi ini diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya berkelakuan baik, telah membayar denda bagi napi tipikor, dan mengikuti program pembinaan selama berada di lapas dan rutan. Dari 3.533 warga binaan itu, 20 warga binaan diantaranya mendapatkan remisi bebas. Remisi bebas itu terdiri dari 4 warga binaan di lapas kelas 2B Bangkok, 3 warga binaan di lapas Jambi, lapas Tungkal, dan lapas Anak, 2 warga binaan di lapas Bungo, Tebo, dan Muara Bulian, serta 1 warga binaan di lapas perempuan. Ya, untuk keseluruhan di seluruh Jambi itu yang kita usulkan mendapatkan remisi ada 3.533 orang. Ya, 3.533 diantaranya 20 orang bebas pada hari itu atau disebut juga sering kita RU2. Dengan diberikannya remisi ini diharapkan dapat memberikan semangat kemerdekaan kepada warga binaan agar tidak melakukan aksi kriminalitas kembali. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 585 warga binaan lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak diusulkan mendapatkan remisi HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi ini merupakan salah satu hak warga binaan. 585 warga binaan lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak diusulkan mendapatkan remisi HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Usulan remisi ini merupakan remisi umum dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2023. Pengurangan hukuman itu yakni pengurangan hukuman selama 1 bulan untuk 40 warga binaan, 2 bulan untuk 60 warga binaan, 3 bulan untuk 174 warga binaan, 4 bulan untuk 238 warga binaan, 5 bulan untuk 49 warga binaan, dan 6 bulan untuk 24 warga binaan. Para narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi itu telah memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 Hak Narapidana, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 tentang pemberian remisi bagi narapidana pidana khusus dan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian remisi bagi narapidana. Remisi umum diberikan kepada narapidana yang dinilai telah berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Untuk remisi khusus kedua atau remisi bebas, pada tahun ini jumlahnya nihil atau tidak ada. Hal ini dikarenakan sejumlah narapidana yang masa hukumannya habis di bulan Agustus 2023 masih akan tetap menjalani masa kurungan subsidiar pengganti denda. Diharapkan dengan adanya remisi ini dapat memotivasi warga binaan pemasyarakatan lainnya untuk dapat berbuat baik selama berada di dalam lapas. Alhamdulillah, usulan remisi dari lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak disetujui semua oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan adanya remisi ini, jajaran pemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
akan senantiasa memenuhi seluruh hak warga binaan di seluruh lapas dan rutan, selama warga binaan memenuhi tanggung jawabnya selama menjalani pidana. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Dharma Wanita Persatuan TVRI Stasiun Jambi menggelar berbagai perlombaan memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia dan HUT ke-61 LPP TVRI. Selain lomba makan kerupuk, lomba membawa kelereng pakai sendok dan lomba joget terheboh juga mewarnai kemeriahan HUT RI dan LPP TVRI. Beginilah kemeriahan perlombaan HUT ke-78 Republik Indonesia dan HUT ke-61 LPP TVRI yang digelar Dharma Wanita Persatuan DWP TVRI Stasiun Jambi. Tak hanya lomba membawa kelereng menggunakan sendok, DWP TVRI Stasiun Jambi juga menggelar lomba membawa bendera merah putih dan lomba joget terheboh sembari membawa peralatan dapur serta lomba makan kerupuk. Wakil Ketua DWP TVRI Stasiun Jambi, Fevi Sundari mengatakan, digelarnya berbagai perlombaan ini sebagai bentuk semangat DWP TVRI Stasiun Jambi dalam memupuk rasa cinta tanah air dan mengingat perjuangan para pahlawan pendiri bangsa. Tak hanya itu, perlombaan ini juga digelar untuk menyambung tali silaturahmi seluruh istri pegawai TVRI Stasiun Jambi. Kegiatan hari ini kami dari Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Jambi adalah berbagai macam lomba yang kami laksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 dan rangkaian acara dari ulang tahun TVRI Nasional yang ke-61. Fevi Sundari berpesan agar para pegawai TVRI Stasiun Jambi tetap semangat dalam bekerja untuk memajukan TVRI agar semakin dicintai oleh masyarakat. Selaku istri pegawai TVRI, DWP TVRI Stasiun Jambi terus mendukung dan memberikan yang terbaik kepada suami. Andri Wijaya, Lebriansyah, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang pernak-pernik kemerdekaan mulai menjamur. Seiring semakin dekatnya peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang musiman ini mengeluh minat para pembeli bendera merendah. Aktivitas pedagang pernak-pernik Hari Kemerdekaan di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari mulai berbunculan. Berbagai ornamen kemerdekaan dijajakan para pedagang di bahu jalan, dari bendera dengan berbagai ukuran hingga umbul-umbul. Kendati demikian, pedagang musiman ini pun mengeluhkan rendahnya minat pembeli. Seorang pedagang Dani mengatakan, tahun lalu di masa pandemi omset penjualan masih cukup stabil, dengan pendapatan 1 juta hingga 2 juta rupiah per hari. Tapi tahun 2023 ini dalam satu hari hanya meraup omset 500.000 hingga 700.000 rupiah. Kondisi ini tidak terlepas belum stabilnya ekonomi masyarakat, sekaligus juga dampak dari murahnya harga jual hasil perkebunan. Untuk tahun sekarang omset berkurang cukup drastis. Berapa? Kalau tahun kemarin masih bagus walaupun di awal-awal pandemi kan, tapi untuk tahun ini sangat turun drastis. Para pedagang bendera ini hanya bisa pasrah dengan penghasilan yang diperoleh. Mereka hanya berharap kondisi perekonomian masyarakat bisa kembali segera membaik. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman di Kota Sungai Penuh banjir pesanan. Ya, kondisi ini membuat para pedagang meraup keuntungan lebih besar jika dibandingkan hari biasa. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan menghiasi rumah dan jalan, serta kendaraan dengan memasangkan bendera merah putih. Hal itu membuat sejumlah pedagang musiman yang menjual bendera di area lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh dibanjiri pembeli dan meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Salah seorang pedagang, Mary, mengatakan, meski sudah mulai berjualan sejak 23 Juli lalu, namun untuk peningkatan pembeli baru terjadi sejak 1 pekan terakhir. Dalam satu hari, dirinya mampu menjual 20 hingga 30 bendera.
Saya jualan bendera ini udah sekitaran masuk 5 tahun. Dan alhamdulillah benderanya laris. Untuk dari bulan tahun ini dari tanggal berapa Ibu mulai jualan? Kalau dari bulan ini kami jualannya dari bulan kemarin tanggal 23. 23 Juli ya Teh ya. Satuannya di berdol berapa Bu harganya? Harganya beda-beda tergantung ukuran, ada yang mulai dari harga 20.000 sampai 350. Harga bendera dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp300.000, tergantung jenis dan ukuran yang diinginkan masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris ikuti sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertising. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani mengikuti sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia. Pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, pidato kenegaraan itu diikuti secara virtual. Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi mengikuti sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Paripurna DPRD Provinsi Jambi itu terlebih dahulu dibuka Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan selanjutnya mengikuti siaran virtual kegiatan tersebut, yakni mendengarkan pidato Ketua MPR RI Bambang Susatyo, pidato Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, serta pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Gubernur Al-Haris mengatakan bertepatan dengan peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, pemerintah pusat menekankan agar pembangunan daerah harus terus dilakukan untuk menjamin hadirnya kesejahteraan bagi masyarakat. Berbagai isu penting mulai dari pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri, hingga mendorong percepatan pembangunan yang dimulai dari daerah pinggiran menjadi catatan komprehensif yang harus mampu diimplementasikan pemerintah daerah. Al-Haris berharap progres pembangunan daerah dapat berjalan baik sesuai arahan pemerintah pusat di tengah kondisi politik yang berkembang jelang pemilu serentak tahun 2024. Apapun kondisi politik di tahun depan, bahwa keberlangsungan bangsa tetap dijaga dengan baik. Pembangunan terus berlanjut dengan baik, siapapun nanti presidennya, itu yang saya tangkap tadi ya. Nah, itu yang saya lihat tadi, dan mudah-mudahan suasana kebatinan bangsa ini terus berlanjut dengan baik, dan para pemimpin tadi akur, ya, sehingga demokrasi kita ini lancar. Meski nanti pasti kita ada yang tidak pilihan. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, di tengah tantangan yang terjadi secara global, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas dan pembangunan nasional, bahkan meningkatkan kepercayaan internasional. Kedepan, dengan kekuatan bonus demografi yang bisa menjadi pondasi kekuatan bangsa, diharapkan mampu memaksimalkan kepercayaan internasional untuk memenangkan kompetisi ekonomi dunia. Bagi ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung hak kemanusiaan dan kesetaraan serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Sidang tahunan MPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 mengusung tema Besar Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Al-Haris mengukuhkan 54 Paskibra tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. 54 Paskibra itu mengemban tugas penting dalam mensukseskan rangkaian upacara HUT ke-78 Republik Indonesia. Gubernur Al-Haris mengukuhkan 54 Paskibra tingkat Provinsi Jambi tahun 2023.
Prosesi pengukuhan yang ditandai dengan pemasangan kendit keperwakilan anggota Paskibra itu dilakukan oleh Gubernur Al-Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Al-Haris mengatakan 54 Paskibra yang telah dikukuhkan ini nantinya akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara 17 Agustus di lapangan kantor Gubernur Jambi. 54 Paskibra hasil seleksi dari perwakilan 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi itu diminta untuk menjaga kesehatan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Untuk menjamin kelancaran tugas Paskibra, Al-Haris mendorong tim pelatih untuk memberikan waktu istirahat yang cukup sehingga seluruh anggota Paskibra dalam kondisi prima saat hari pelaksanaan kegiatan. Al-Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang positif sebagai upaya menumbuh kembangkan semangat cinta tanah air. Hari ini kita mengukuhkan pasukan Paskibraka yang insya Allah akan bertugas di saat pagi, saat kenaikan bendera dan juga saat penurunan bendera. Nah, tentu mereka sudah dilatih dengan baik oleh para senior, ada dari TNI Polri, jadi insya Allah mentalnya sudah siap insya Allah. Pengukuhan Paskibra ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wali Kota Jambi Syarif Hasan menghadiri serta mengukuhkan 56 anggota Paskibra Kota Jambi. Malam pengukuhan itu ditandai dengan penciuman bendera merah putih serta tangis haru kebahagiaan dari pihak keluarga. Wali Kota Jambi Syarif Hasan mengukuhkan pasukan pengibaran bendera Paskibra yang akan bertugas pada 17 Agustus 2023. Pengukuhan 56 anggota Paskibra itu ditandai dengan mencium bendera merah putih. Syarif Hasan mengatakan, selain pengukuhan, kegiatan ini juga dalam rangka meminta restu kepada orang tua dan keluarga terdekat agar seluruh tugas yang diamanahkan pada saat upacara HUT kemerdekaan RI dapat berjalan dengan baik dan lancar. Syarif Hasan berharap para calon Paskibra dapat menguatkan, menguasai diri, jasmani, dan rohani. Banyak proses yang dilalui Paskibraka, diantaranya tetesan keringat dan air mata. Sementara Ketua Purna Paskibraka Kota Jambi Cipta Hendra mengatakan, sebelum diukuhkan, banyak tahapan yang dilalui 56 anggota Paskibra, seperti seleksi, latihan, serta karantina. Paskibra tahun 2023 dibagi menjadi 2 kelompok, yakni Padukan Kurawa dan Pandawa. Pasukan ini nantinya akan ditugaskan pada pengibaran dan penurunan bendera. Baik, selamat malam. Hari ini adalah hari pengukuhan daripada anggota Paskibraka Kota Jambi tahun 2023, yang mana ini merupakan akhir daripada masa pelatihan Gladian Sentra Daerah di Kota Jambi. Jadi mereka ini sudah sejak dari seleksi pertama itu di akhir bulan 3, kemudian kita mulai latihan itu bulan 6, bulan Juni, Juli, dan yang lebih efektif di bulan 8 ini kemarin. Nah, ini merupakan salah satu titik kulminasi daripada latihan yang telah mereka lakukan. Salah seorang anggota Paskibraka yang juga menjabat Buklu atau Bu Lurah Paskibraka 2023, Siti Zahra Mahfuza, bersyukur dengan dilantiknya 56 anggota Paskibra Kota Jambi ini. Siti Zahra Mahfuza berkomitmen akan mengemban tugas dengan baik. Saya adalah Paskibraka Kota Jambi yang telah berlatih selama 3 bulan dan sekarang adalah pengukuhan Paskibraka Kota Jambi. Semoga tanggal 17 nanti bisa mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih dengan baik dan benar. Usai dilantik oleh Wali Kota Jambi, tangis haru bahagiaan juga mewarnai pelantikan Paskibraka. Para anggota Paskibraka dan orang tua saling temu kangen. Yogi Ramadhani, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bupati Bungo Masyuri mengukuhkan 76 anggota Paskibra HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan anggota Paskibra itu ditandai dengan penyematan lencana dan pemasangan tali kendit kepada perwakilan anggota Paskibraka. 76 anggota Paskibra tingkat Kabupaten Bungo resmi dikukuhkan Bupati Bungo Masyuri.
76 anggota Paskibra itu akan bertugas pada peringatan HUT ke-78 kemerdekaan RI. Pada pengukuhan itu turut dibacakan Ikrar Pemuda Indonesia yang dibacakan Sekretaris Daerah Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengatakan 76 anggota Paskibra merupakan putra-putri terbaik dan pilihan dari seluruh daerah di Kabupaten Bungo. 76 anggota Paskibra harus mempunyai semangat dan jiwa patriot dalam membangun bangsa. Peringatan HUT kemerdekaan RI dapat dijadikan momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air dan bangsa. Patriotisme, kepelaporan, dan kepemimpinan yang telah terbentuk harus dijadikan bagian dari kepribadian yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai putra-putri pilihan, anggota Paskibra hendaknya dapat memberikan energi positif bagi generasi muda lainnya, serta menumbuh kembangkan semangat membangun dan memajukan Kabupaten Bungo. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pengukuhan anggota Paskibraka Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Bungo tahun 2023. Kita sampaikan ucapan selamat kepada adik-adik yang sudah terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Bungo ini. Tentu kita berharap adik-adik ini jaga disiplin, kesehatan, kekompakan. Tentu ujiannya adalah ketika mengibarkan bendera nanti tanggal 17 Agustus, baik pengibaran bendera maupun penurunan bendera. Jadi masih ada tugas besar yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bungo kepada pundak-pundak beliau. Tentu mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Pengukuhan anggota Paskibra itu ditandai dengan penyematan lencana dan pemasangan tali gendit kepada perwakilan anggota Paskibraka. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya mengukuhkan 31 anggota Paskibraka Bumi Tali Undang Tampang Teliti. Nilwan Yahya minta misi Paskibraka harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya mengukuhkan 31 anggota Paskibraka yang terpilih untuk mengibarkan duplikat Sangsaka Merah Putih pada 17 Agustus 2023 di Bumi Tali Undang Tambang Teliti. Pengukuhan siswa-siswi yang terdiri dari 15 putra dan 16 putri ini digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin. Dalam upacara pengukuhan, Nilwan Yahya bertindak sebagai pembina upacara, dan Devin Indra Prayoga, utusan dari SMA Negeri 13 Merangin, bertindak sebagai pemimpin upacara. Para Paskibraka ini telah melewati berbagai tahapan seleksi, mengalahkan ratusan siswa-siswi dari sekolah lainnya se-Kabupaten Merangin. Mereka 31 anggota Paskibra ini nantinya akan mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di lapangan kantor baru Bupati Merangin pada tanggal 17 Agustus 2023. Anggota Paskibraka adalah putra-putri pilihan, sebab tugas yang dilaksanakan nanti adalah tugas berat namun sangatlah mulia. Sebagai anggota Paskibra, mereka telah menunjukkan sikap rela berkorban, meluangkan waktu dan tenaga untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Berpesan, jaga kesehatan, bawa istirahat, persiapkan diri, persiapkan mental, tetap fokus. Ini adalah sifatnya upacara 17 Agustus, baik penaikan bendera maupun penurunan bendera, ini sifatnya sakral. Hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nilwan Yahya menambahkan pengukuhan ini merupakan awal dari perjuangan para Paskibraka yang tidak boleh terhenti ketika berakhirnya tugas sebagai anggota Paskibraka tahun 2023. Semangat nasionalisme, patriotisme, dan kepemimpinan yang terbentuk harus mampu dijaga dan terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang-orang pilihan, anggota Paskibraka harus mampu memberi energi positif bagi generasi muda lainnya. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri membuka Liga Askap PSSI Sarolangun kedua tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah terus berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Muara Jambi bergerak mantap. Untuk mewujudkan program itu, belanja daerah pada rancangan KUPA dan PPASAPBD perubahan tahun 2023 bertambah 70 miliar rupiah dibanding APBD murni Pemkab Muara Jambi. Penjabat Bupati Muara Jambi, Bahyuni Deliansyah menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Muara Jambi. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Muara Jambi itu beragendakan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPASAPBD Kabupaten Muara Jambi tahun anggaran 2024. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengatakan pada KUA dan PPAS APBD tahun 2024 mencapai 1.429.286.532.041 rupiah. Sementara belanja daerah sebesar 1.384.486.532.041 rupiah. Besaran anggaran itu untuk memenuhi belanja wajib dan prioritas pemerintah daerah. Setelah paripurna KUA dan PPAS APBD 2024, DPRD Muara Jambi melanjutkan paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Muara Jambi tahun anggaran 2023. Pendapatan daerah menjadi 1.414.315.333.372 rupiah. Sedangkan belanja daerah pada rancangan KUPA dan PPAS perubahan mencapai 1.454.394.996.957 rupiah. Jumlah itu meningkat 70.798.538.574 rupiah. Dibandingkan APBD murni tahun anggaran 2023 hanya 1.428.555.858.383 rupiah. Mudah-mudahan dengan anggaran yang tadi disebutkan ini dapat melanjutkan pembangunan yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu tidak dapat disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan sekali lagi aspirasi yang tinggi atas kerjasama seluruh pimpinan anggota Dewan yang terhormat. Semoga segala upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bahyuni Deliansyah berharap seluruh OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muara Jambi dapat bersinergi dan menjalankan tugas dengan baik agar visi dan misi Kabupaten Muara Jambi bergerak mantap dapat terwujud. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bugo Masuri sidak ketersediaan dan harga sembako di PTM Muara Bugo. Selain untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, sidak itu saudara juga dilakukan untuk menjaga inflasi jelang HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Bugo Masuri melakukan sidak ketersediaan pasokan dan harga pangan di PTM Muara Bugo. Sidak itu dilakukan dalam rangka mengendalikan inflasi daerah jelang HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Bugo Masuri mengatakan pemerintah Kabupaten Bugo terus berupaya untuk menekan laju inflasi. Salah satunya melakukan sidak pasokan dan harga pangan di sejumlah pasar. Dari hasil sidak, Masuri memastikan pasokan pangan mencukupi meski didapati ada kenaikan harga cabai. Agar harga cabai dan harga pangan lainnya tidak melambung tinggi, pemerintah Kabupaten Bugo melalui TPID senantiasa mengawasi harga pangan di sejumlah pasar. Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama ke pasar Bungur nih, pasar atas. Kita memantau perkembangan harga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Jadi cabai hari ini antara 30.000 sampai 36.000. Ini ada kenaikan harga cabai. Nah, ini kita memastikan yang pertama ketersediaan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Yang kedua, kalau memang betul-betul harganya melonjak tajam, tentu akan kita lakukan operasi pasar.
Pada sidak itu turut dilakukan peninjauan kantor UPTD Pasar yang rencananya akan direnovasi sebagian untuk toko persiapan TPID. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menyerahkan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga guru dan teknis formasi tahun 2022. P3K yang menerima SK pengangkatan dihimbau untuk tetap mengembangkan potensi dirinya. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarolangun, Linda Novita Herawati, dalam laporannya mengatakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tenaga kesehatan, guru dan tenaga teknis berdasarkan surat Menpan RB tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 tentang kebutuhan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan alokasi 122 P3K. Setelah melakukan rangkaian seleksi, peserta yang lolos hanya 100 orang, terdiri dari 36 tenaga kesehatan, 59 orang formasi guru, dan 5 orang tenaga teknis. Kabupaten Sarolangun mendapatkan alokasi P3K sebanyak 122 formasi. Kemudian yang lulus seleksi sebanyak 100 formasi dengan rincian 36 orang P3K kesehatan, 59 orang P3K guru, dan 5 orang P3K teknis. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri berharap P3K yang menerima SK pengangkatan agar tetap mengembangkan potensi diri. Pengangkatan berdasarkan uji kompetensi akan membantu kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan. 6 itu guru, jabatan fungsional guru, terus ada 5 teknis, ada 36 tenaga kesehatan. Kesehatan sudah kita berikan dulu pada tanggal 1 Juni ya, jadi totalnya 100. Dari usulan kita 122. Harapan saya gini ya, dia ini bisa menjadi penggerak untuk peningkatan kinerja. Usai penyerahan SK dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja P3K dan pengucapan ikrar netralitas ASN dalam pemilu 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Kerinci Adi Rozal menyerahkan SK sekaligus penandatanganan kontrak kerja untuk 504 P3K. Adi Rozal berharap para P3K yang baru menerima SK pengangkatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bupati Kerinci Adi Rozal menyerahkan SK sekaligus penandatanganan kontrak kerja untuk 504 P3K. Penyerahan SK dan penandatanganan perjanjian kerja secara simbolis itu dilakukan Bupati Adi Rozal kepada 504 P3K yang dinyatakan lulus dengan rincian 103 orang untuk guru SMP, 373 orang guru SD, dan 22 orang untuk guru TK. Adi Rozal mengatakan menjadi ASN P3K merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan fakta integritas. Saudara, hari ini itu saudara-saudara kita, keluarga kita yang lulus P3K diserahkan SK-nya hari ini. Jadi beliau itu langsung membuat fakta integritas atau perjanjian kerja yang harus mereka patuhi dan mereka taati. Yang 503 orang yang untuk hari ini adalah terdiri pada guru-guru semua. Jadi karena memang guru sudah sangat banyak pensiun dan sementara proses pembelajaran harus tidak boleh berhenti dan terus bergerak apalagi dengan tahun ajaran baru. Ini untuk itu maka hari ini kita serahkan sehingga teman-teman kita yang telah menerima SK P3K betul-betul bisa bekerja dengan baik dan benar. Adi Rozal berharap para guru P3K yang baru menerima SK pengangkatan untuk mampu memberikan seluruh kemampuannya dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri membuka Liga ASK PSSI kedua tahun 2023. Liga yang diikuti 17 klub itu digelar di Stadion Gelora Sport Center KONI Sarolangun. Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Rizkon mengatakan selaku panitia pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan Liga Askap PSSI Sarolangun. Liga Askap yang digelar di Stadion Gelora Sport Center KONI Sarolangun ini diikuti 17 klub. 17 klub itu terdiri dari 10 klub anggota tetap PSSI, sementara 7 klub anggota biasa PSSI Kabupaten Sarolangun. Ketua Askap PSSI Kabupaten Sarolangun, Hurmin, mengatakan, Liga Askap kedua tahun 2023 digelar sebagai ajang seleksi pemain, sekaligus sebagai pembinaan dan peningkatan prestasi sepak bola. Kegiatan ini rutin, ini yang kedua kalinya Liga Askap ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini cara kami dari Askap PSSI Sarolangun untuk mencari bibit-bibit pemain menguatkan Sarolangun. Terusnya kami dari Askap PSSI Sarolangun mengucapkan terima kasih kepada Pak Pejabat PSSI Sarolangun, seluruh pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Sarolangun juga panitia. Terima kasih banyak atas bantuannya sehingga terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Penjabat Bupati Sarolangun, Bahril Bakri, mengatakan, Liga sepak bola merupakan salah satu kompetisi yang paling banyak diminati dan digemari masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dan pelajar. Liga Askap ini diharapkan dapat memajukan sepak bola di Kabupaten Sarolangun, agar tim sepak bola Kabupaten Sarolangun dapat berkompetisi di tingkat provinsi, regional, hingga ke tingkat nasional. Kita akan bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan RI, dan Liga Askap ini adalah bagian yang salah satunya untuk mengisi kemerdekaan RI ya. Dan minggu depan ya, saya ingin sampaikan juga, minggu depan kita juga punya hajat besar, kita menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatul Quran ke-52 Provinsi Jambi. Ya. Jadi ini dua acara yang sangat banyak peminatnya. Ya. Kami berharap mudah-mudahan dua-duanya bisa berjalan baik, lancar, dan sukses semua gitu. Pembukaan Liga Askap PSSI Sarolangun ini turut dihadiri Ketua Asprop PSSI Jambi Muhammad Fadil Arif, Ketua DPRD dan unsur Perkompimda Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, kompetisi Liga Askap PSSI Kabupaten Sarolangun mempertandingkan tim All-Star Sarolangun melawan tim All-Star Batanghari. Pada pertandingan persahabatan, kedua tim ini diikuti PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri dan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Ari. Laga persahabatan dalam pembukaan Liga Askap PSSI Kabupaten Sarolangun kedua tahun 2023 mempertemukan kesebelasan All-Star Sarolangun, pimpinan penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri, dan kesebelasan All-Star Batanghari di bawah komando Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Dalam laga persahabatan itu, PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri berposisi sebagai penjaga gawang. Sementara penyerang All-Star Sarolangun diisi Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari dan Ketua Askap PSSI Sarolangun Hurmin. Sementara Bupati Batanghari berposisi sebagai gelandang serang bagi tim All-Star Batanghari. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan Liga Askap PSSI Sarolangun, dirinya akan memberikan hadiah tambahan bagi tim sepak bola yang memiliki sportivitas dan menjunjung tinggi fair play. Tak hanya itu, dirinya juga akan memberikan bonus untuk penjaga gawang terbaik. 24 tim agar kita dapat bersama-sama menyaksikan pertandingan eksibisi ini. Kita bisa mendapatkan anak-anak yang bisa menjadi pemain tim nasional ya. Jadi seperti Evan Dimas dan Ramadan Sananta yang dari Kepulauan Riau dan dari Provinsi Sumatera Utara. Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman memastikan keamanan Liga Askap PSSI yang digelar di Kabupaten Sarolangun. Pada Liga Askap ini, Polres Sarolangun menurunkan personel untuk memberikan pengamanan terbaik. Untuk Liga ini kami menggunakan kurang lebih 45 personil. Pola pengamanannya seperti apa, Pak? Pola pengamanannya, tiap pertandingan kita amankan dengan sebanyak personil tersebut dengan melibatkan dari unsur sabara, lalu lintas di lapangan. Laga persahabatan antara kesebelasan All-Star Sarolangun dan kesebelasan All-Star Batanghari itu berakhir dengan skor 0-0. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Karanu Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.